Nggak bisa lah ketua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwan. Alhamdulillah. Bilhul korlap lada hitam dimanapun berada. Hari ini kita hari Minggu, tanggal 2 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2021. Kita hari ini ada di kediaman Ketua DPW Forkabi Jakarta Timur. DPD. Ketua DPD Forkabi DKI berarti dong? Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nih, Bang Haji Lutfi Marzuki SE. Bang Haji, mukanya Bang Haji. Nah, Alhamdulillah hari ini gua ketum dikawal sama Humas Lada Hitam, Bang Abdul Muiz Mangunsong SE. Alhamdulillah Bang Haji Lutfi ini awal Lada Hitam berdiri kira-kira seminggu atau 2 minggu, gue lupa itu. Pokoknya seingat gue beliau nih termasuk pasien terapi Lada Hitam yang kedua setelah dalam si Cikeas. Nah, kita sengaja datang ke sini silaturahim, lebaran lebih halal, numpang makan, pengen dengar pengakuan testimoni dari Ketua DPD Forkabi Jakarta Timur tentang pengalaman yang beliau pernah alamin saat itu. Gimana Bang Haji waktu itu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya Bang Muiz, Ustadz Rimo, Rifat Kamal. Dengan waktu awal-awal COVID, saya ngerasa apa yang saya komunikasikan dengan Bang Rifat Kamal tentang COVID-19 dan bagaimana penanganannya. Waktu itu dia terapi saya dengan bahasa menggunakan Ratibul Hadad. Itu yang saya kerjakan saat itu. Saya merasa ada satu hal di dalam membaca Ratibul Hadad atau mendengarkan. Saat itu saya cuma hanya mendengarkan, tapi istri saya setiap hari memang melazimkan Ratibul Hadad setiap hari. Maghrib, subuh, asar. Itu rutinitas istri saya. Memang kegiatan itu selalu dilakukan sebelum ada lada hitam. Karena mungkin bagi saya dan keluarga saya tentang Ratibul Hadad itu sudah dilazimkan sama orang tua saya sebagai satu amalan. Bang Haji, maksudnya sebelum berangkat ke situ, waktu itu sampai Bang Haji ngubungin kita Lada Hitam, apa yang Bang Haji rasain waktu itu di tubuh Bang Haji? Awalnya gimana tuh? Ya itu yang saya bilang bahwa saya ngerasa di masa COVID, awal-awal COVID itu kalau nggak salah sekitar bulan April atau bulan Mei. Awal. COVID 2020 Maret kita ketemu sekitaran April. Rasa kondisi badan saya setiap hari meriang, panasnya sampai 38,7 apa 39. Berarti kalau main tinggi lah ya. Sampai hampir 40. Tapi ada dokter ya? Nggak berani ke dokter, nggak berani ke dokter. Karena kondisi itu waktu COVID. Nggak mungkin kita ke dokter. Tapi emang yang saya lakukan ya ini karena Bapak Rifat Kamal, Ustadz Rifat Kamal Remo menyarankan saya untuk baca Ratibul Hadad, dan saya percaya kekuatan Ratibul Hadad itu manfaatnya, karomahnya. Selain SOP Ada sesuatu. pembacaan Ratibul Hadad ada nggak? Ratibul Hadad saat itu saya, dan sampai sekarang detik ini saya masih baca Ratibul Hadad melalui mendengarkannya. Dengarkan yang sudah dikasih itu. Itu masih setiap malam begitu saya tidur, saya puter, udah sampai pagi. Puter terus sampai pagi. Alhamdulillah kondisi saat ini. Ya alhamdulillah, saya juga saat ini belum berani melakukan vaksin. Dan yang saya lazimkan ya itu aja, dengerin aja. Sampai setelah gaungin Ratu waktu itu berapa lama tuh, berapa hari itu berasa badan enakan? Kalau bicara berapa hari, saya nggak hitung hari. Tapi kalau seminggu ada perubahan. Perubahan ya. Seminggu ada perubahan.
Untuk acara mandi ada nggak? Nggak pakai mandi saya. Nggak mandi. Dingin ya? Jadi nih kolab semuanya karena beliau kawan waktu mondok di Syafi'iyah. Jadi SOP dilanggar semua sama beliau nih. Gue suruh mandi jam 2 malam, lu gila dingin. Nggak mau beliau. Jadi kita ganti SOP-nya dengan gaungin lada hitam, ratib, via handspray, kayak kuping. Ya, alhamdulillah pengakuan beliau ya kurang lebih maksimal seminggu deh. Dari gejala COVID yang awal COVID semua kita paham awal gejala COVID tuh demam, panas tinggi, batuk, meriang, segala macam lah gejala-gejala awal COVID. Beliau ngalamin, ngerasain, alhamdulillah setelah seminggu gaungin ratib adat lada hitam, beliau ngalamin sembuh. Makanya beliau alhamdulillah saat ini hari ini bersedia video testimoni kita bikin pengakuan jujur yang beliau alamin langsung. Harapannya ke depan mudah-mudahan dari pengalaman pribadi beliau aja nih ya, mohon maaf, ketua DPD Forkabi Ormas Pemuda salah satu provinsi di NKRI nggak malu kok pakai super lada hitam dan terbukti alhamdulillah manjur makbul. Jadi bukannya sombong boy, bicara sombong beda sama bangga. Kok sombong lu tunjuk di jempol ke tangan ke diri lu sendiri, itu sombong. Kalau bangga, gue bangga sama Pitung, apa gue salah? Gue bangga Imam Haddad, apa gue salah? Itu bukannya sombong, gue bangga Imam Haddad bisa jadi solusi wabah COVID saat ini, alhamdulillah. Nah beliau ngalamin langsung. Dan terlepas dari itu alhamdulillah juga kalau kita boleh jujur, alhamdulillah pasca beliau ngalamin wabah COVID di dalam tubuhnya, gaungin ratib, nggak cuman COVID hilang. Allah takdirkan saat ini beliau jadi ketua DPD Forkabi. Itu termasuk hikmah. Gue yakin itu hikmah ratib. Harapan gue ke depannya beliau bisa gaungin nih lada hitam, ratib lada hitam di semua korlap Forkabi, insya Allah wilayah beliau Jakarta Timur nih aman dari semua wabah COVID, minimal dari semua kemaksiat kemungkaran deh, insya Allah. Ya, kita lanjut lagi sekarang ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa dari pengalaman Bang Haji tentang besok lada hitam, kesan-kesannya dapat ratib adat, digaungin, terus apa saran, pesan, atau masukan kritikan Bang Haji buat kita lada hitam yang ngebawa ratib adat biar menggaung di seantero dunia. Kalau menurut saya tentang ratibul adat, pertama yang bikin wali. Yakin? Hah? Yakin? Ya, yakin apa yakin? Aku lihat. Yakin. Kalau yakin tuh masih setengah. Oh. Yakin. Jadi yang bikin tuh wali. Tutup lagi. Iya. Dunia. Jadi ikutin aja wali. Kalau karomah, nggak usah dibacain. Keberkahan wali Allah luar biasa. Tapi sih menurut saya harus ada Habibnya. Habibnya kan sudah ada kan. Nah ini udah mantap semua. Kenapa saya bilang? Memang bagi kita, bukan saya melemahkan, melazimkan ratibul hadat. Kalau kita kaum yang bukan Zuria, yang kita dapat faedahnya. Tapi kalau mencari kewaliannya kita mungkin belum sampai. Tapi kalau di dalam tubuh lada hitam sendiri sudah ada walidnya, artinya habaibnya, zurianya yang punya itu ratibul hadat, Darah nasab. nah darah nasabnya, nah itu luar biasa. Karena gini, saya nggak bisa pungkirin amalan ratibul hadat kita melazimkan itu dari turun keluarga. Ngomong kita ya. Ya ini ya kalau bicara tentang kebaikan, saya yakin betul bahwa itu adalah merupakan satu kebaikan. Dan kalau mungkin orang-orang yang mengerti ilmu hikmah dari bacaan-bacaan itu, hikmahnya luar biasa. Kalau orang yang mengerti ilmu hikmah, luar biasa. Ratibul hadat, ratibul atos, itu ratib-ratib yang para ulama-ulama kita pendiri-pendiri pejuang Islam ini luar biasa. Ratibul hadat bisa dijadikan jimat. Tameng ya. Ya, artinya kalau bahasa saya kebetulan orang Betawi gitu kan, ngomongnya jimat gitu kan. Artinya apa? Itu luar biasa udah. Sangat luar biasa. Saya memberikan sumbangsaan kepada teman-teman kaum muslimin, apalagi yang masih suka melanggar, menjalankan hal-hal yang bid'ah.
Ini kan kata orang yang sial ini biar bid'ah. Iya. Iya kan? Kalau Ya mohon maaf aja gitu yang kan. berbeda pandangan. Iya. Beda-beda. Ratibul hadat itu satu hal yang sangat istimewa karena yang buatnya wali. Manfaatnya luar biasa. Karena di dunia kita juga kan di dunia nyata, di dunia alam gaib ada itu karamahnya tuh ada. Karena kalau itu sudah dijadikan hijab itu hijabnya luar biasa. Menurut saya seperti itu. Berarti kan terbukti susunan azkar, aurat, dikir-dikir, wirid yang disusun sama wali min auliyaillah. Artinya wirid-wirid zikir yang disusun sama wali-wali zaman dahulu khusratul adat berarti enggak hilang karena waktu, karena zaman. Enggak. Yang lainnya apa ya? Enggak. Fadilahnya, khasiatnya, keutamaannya tetap berlaku sampai detik ini. Detik ini. Ya. Jadi kalau ke kiamat pun kalau kita lazimin, Bahkan yakin, mungkin kalau bagi saya, hakul yakin saya. Ketika kita sering melazimkan yang kayak begitu, kirim-kirim Fatihah, baca ratib, mudah-mudahan di yaumil akhir, di yaumil penghisaban kita ada payungnya di sana. Amin. Berkumpul dengan orang-orang yang punya shahihul ratib. Amin. Itu ini merupakan satu pegangan yang sangat luar biasa karena kita sendiri juga kan hidup ini bukan hanya sampai di dunia, malah sebenarnya mah ini cuma ladangnya doang, bekal doang, bakal bawa bekal ke sana gitu. Insya Allah kalau kita baca Ratibul Hadat, beliau Shahihul Ratib, kita baca kirim-kirim buat beliau, nanti juga kita diakuin jadi jamaahnya dia. Nah, yang Bang Haji alamin, kalau tahu setelah ada hitam ratib ada hitam, ada nggak kesulitan dalam hal apa yang sifatnya apalagi masalah materi, biaya dari proses setelah berada hitam yang Bang Haji alamin? Hampir gratis nggak SOP kita? Gratis. Modal cuma apa Bang Haji? Baterai. Mendownload doang ya? Download handphone ya? baterai. Nggak pakai beli-beli vitamin segala macam, apalagi masuk sesuatu ke badan kita. Cuman air putih pun yang beli Bang Haji sendiri ya, Ya. nggak ngasih ya. Jadi dari awal Bang Haji kena COVID nggak ketemu kita, nggak ketemu langsung, cuman via WA, via handphone aja. Cuman gaungin Ratib Hadat, udah buktiin sendiri seminggu tanpa keluar biaya, ya cuman ngecas handphone lah, karena gaungin itu via Telegram itu kita kirim. Artinya kalau dibanding ya realita zaman sekarang yang pemerintah lagi pada sibuk atas ini COVID dengan berbagai macam solusi, cara-cara yang semuanya pakai unsur biaya Bang Haji. Betul. Dibandingkan sama SOP lada hitam, kira-kira lebih. Kecuali SOP kita nggak terbukti. Jadi solusi lada hitam, solusi COVID. Dari pengalaman Bang Haji sendiri gimana kesan-kesannya? Kira-kira apa pesan Bang Haji buat semua, khususnya anggota Forkabi dimanapun berada, juga semua kaum muslimat dimanapun berada. Kita Islam wajib yakin berdoa. Kalau doa kita pribadi mungkin masih nyangsang karena dosa kita banyak. Nah, kita berwasilah dengan seorang wali min auliyaillah, qutbil ghadh, wa uthil ibad wal bilad. Yang kita yakin dan semua alhamdulillah. Bang Haji ini testimoni yang kesekian dari pasien-pasien kita. Karena apa pesan Bang Haji buat semua anggota Forkabi khususnya dan semua muslimat dimanapun berada, biar mereka nggak malu gaungin ratib, bawa keselamatan diri mereka. Apa pesan Bang Haji? Kalau secara langsung saya sudah amanatkan, sudah sampaikan kepada teman-teman, download Ratibul Hadat. Mungkin SOP-nya saya tidak jalankan, teman-teman. Artinya mereka hanya dengarkan Ratibul Hadat ketika mereka tidur. Baru sampai situ. Karena kalau untuk penerjemahan secara langsung kan langsung kayak Ustaz Remo sendiri yang harus hadir gitu kan. Tapi kebetulan alhamdulillah dari teman-teman saya sendiri sejak Jakarta Timur itu yang kena COVID cuma hanya 1 orang. Forkabi itu? Mas satu? 1 orang. Saat ini apa kapan? Saat ini. Dirawat? Tapi selesai sudah.
Karena selesai juga, bukan selesai dia meninggal bukan karena COVID. Oh, wafat. Udah wafat. Tapi udah lama kena COVID-nya, sudah dirawat, sudah pulang, sudah berbulan-bulan, terus memang usianya sudah nyampe. Waktu itu Bang Haji belum jadi ketua Forkabi belum? Sudah. Kenapa Haji nggak coba promosi kita dari hitam? Udah. Udah. Mereka tetap baca itu. Artinya gini, bukan satu mengenai takdir itu menurut saya umur ya. itu kalau memang juga usia sudah tua. Terus juga bukan masalah dia membaca Ratibul Hadat terus tidak mati, tapi meninggalnya itu bukan karena COVID gitu. COVID-nya sudah berlalu. Berarti nggak ada vonis COVID ya wafatnya. Waktu pertama awal dia waktu dirawat dia sampai di Wisma Atlet. Di rumah sakit Durian Sawit itu dirawat. Itu setelah itu sudah sehat, sudah aman, sudah pulang, sudah biasa. Terus sakitnya memang diabetes. Diabetes sudah menyerang banyak titik. Gitu. Karena wafatnya Bukan karena COVID, karena wafat di rumah. Bukan dia sakit dirawat karena COVID, bukan. Pada saat dia meninggal itu karena memang fisik dia yang memang banyak penyakitnya sudah Suruh selesai. sih Bang. Nah, suruh sih jangan masuk dulu. Lagi syuting. Iya mobil mana? Biar nih analis itu jangan masuk dulu. Mobil bisa gua masuk dulu. Masuk boleh, nggak masuk juga boleh. Udah situ. Artinya coba kita alhamdulillah Adut bin Ni'mah. Dari pengakuan Bang Haji kita dengerin. Hingga detik ini nggak ada satu anggota Forkabi pun yang kena COVID. Cuman satu itu pun di awal-awal COVID ya, awal COVID dan udah sembuh lewat perawatan medis. Kalau wafat ya karena umur, cuman wafatnya bukan karena COVID. Bukan karena COVID. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat poin lagi. Alhamdulillah berkah Ratib Hadat cukup yang gaungin pentolannya aja nih. Ketua DPD-nya nih gaung Ratib nih. Karena beliau udah ngalamin langsung makanya yakin insyaallah. Allah pelihara semua anggota Forkabi, satu pun gak kena COVID. Ayo Bang Haji pesennya Bang Haji. Buatnya semua dah. Warga masyarakat. Biar kagak malu. Kagak gengsi, apalagi ngomong beda. Beda, lo punya solusi kagak ngomongin beda? Kalau lo bilang kita beda, lo punya solusi gak atas COVID? Karena mendingan mana? Mendingan gue beda punya solusi buat COVID timbang lo ngomong bacot doang. Beda, sesat. Lo punya solusi kagak? Lo takut, lo pakai masker, lo vaksin. Cerita aja. Tahu Bang Haji. Gimana Bang Haji pesannya Bang Haji? Yang utama satu, saya berharap kaum muslimin khususnya, umumnya kita ada beberapa ormas gitu artinya ya, umum nih, khusus umat muslim, lazimkan Ratibul Hadat. Karena itu luar biasa, bagi saya itu sangat luar biasa. Kalau nggak ngerti tentang Ratibul Hadat, tanya sama orang yang mengerti Ratibul Hadat. Jangan bertanya sama orang yang tidak mengerti tentang Ratibul Hadat. Kalau karomahnya, insya Allah nggak sia-sia kita menggunakan Ratibul Hadat, manfaatnya secara batin, secara fisik. Allah mungkin ijabah doa-doa kita. Amin. Jangan lupa dengerinnya aja. Itu isi Ratibul Hadat itu isinya pujian-pujian kepada Nabi, pujian kepada Allah. Jadi yang mana yang sia-sianya? Kata Allah, tidak ada pun satu hal di muka bumi ini yang sia-sia. Apalagi kita memuji Allah, memuji Nabi, gitu kan? Jadi hal yang sangat kita sayangkan kalau kita nggak peduli sama hal-hal yang kayak gitu. Mungkin dengan baca Ratibul Hadat, iman kita akan bertambah, kesehatan Allah berikan, rezeki yang dilancarkan. Amin. Menurut saya seperti itu. Insya Allah ada karomahnya. Ya Khair. Dan saya sendiri, saya tambahkan lagi, saya ngerasa ditamengi. Benteng ya. Ditamengin, ditutupin, di cover. Dengan membaca. Dan kita merasa pede ya. Ya, jujur aja. Saya sampai detik ini saya belum mau untuk divaksin, dan saya masih menggunakan Ratibul Hadat sebagai penenang diri saya. Berarti Bang Haji lebih yakin dengan APD Ratib ketimbang vaksin ya? Antibody virus ya? Saat ini begitu. Pikirin tuh, Forkabi aja lebih pede make vaksin Ratib ketimbang vaksin
suntik. Ya. Insya Allah kalau pentolannya begini, insya Allah pengikutnya masih ngikut. Ya. Ada apa tambahin? Humas mau nambahin nggak Humas? Saya nggak nambahin, tanya aja saya jawab. Humas nanya apa? Ada nggak kira-kira keinginan untuk memberitahuan ke Sudah ya? Sudah. Udah, Humas telah tuh Mas tadi Oh, bener udah. mandir bener. Humas lagi pipis mulu. Apa lagi Humas? Tambahin. Udah cukup itu. Nanti untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa bincang-bincang lagi. Baca dan amalkan. Baca dan amalkan. Jadi pesan Bang Haji tuh nggak baca tuh. Tapi ada SOP kan? Saya bilang sama beliau tadi, Nah, saya Cukup melanggar. gaungin doang di handphone. Hampir semua SOP yang disuruh saya langgar. Cuma yang saya saya pakai baca ratib Dan setiap dengarkan hari, dengerin ratib. Airnya minum. minum. Waktu itu Bang Haji ngerasainnya kencing apa gimana tuh? Panas, badan panas. Enggak, Kalau sebelum minum itu setelah gimana? SOP. Ada ini nggak? setelah saya Kan minum banyak tuh minum air putih ya tuh. kalau itu pastilah kita akan aja juga banyak. Banyak. Tapi yang saya rasakan saat itu pangan saya turun. Turun. Kontan tuh ya. Ya artinya bertahap. Bertahap. Berarti ada proses di situ. Proses selama 1 minggu Iya. sampai 2 minggu itu saya udah fresh lagi, udah. Dan sampai detik ini hari saya bilang saya kalau tidur, kalau seminggu ada 7 hari, 4 hari pasti Harus baca-baca. baca ratib. Atau dengarkan ratib. Nah, kalau rutinitasnya Iya. habis maghrib, sebelum asar, sama subuh, itu rutinitas. Istri saya melazimkan dan keluarga melazimkan itu. Itu yang saya lakukan. Dan kalau yang tadi yang saya bilang dari seminggu 4 hari saya secara ratib ketika saya masuk kamar tek sampai subuh. Ratibul hadap itu berulang. Itu aja udah. Non-stop ya. Nah, dan di mana-mana. Saya kalau kemana-mana Setelah itu. istirahatib, di mobil istirahatib. Kalau kita nginep di hotel juga istirahatib. Jadi sampai sebegitunya gitu. Dan setelah itu tadi yang saya bilang lagi, saya merasa tertamengi, terlindungi, tercover dari hal-hal yang negatif. Gitu. Saya bukan mendramatisir ini keadaan, tapi inilah hal yang saya lakukan. Itulah fungsi testimoni. Nah, kalau itu menjadi acuan, silakan. Tapi kalau mengenai karomah, ya saya entah dari ratib juga, tapi pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, yang terutama ya hidup yang baik. Yang terutama lagi dalam masa COVID sekarang ini, ya jagalah 3M. Atau ditambahin lagi 5M. Jadi Bang Haji apa saran-saran Bang Haji untuk mungkin pemirsa atau yang bisa nonton YouTube ini? Tadi saya bilang lada hitam. Apa kira-kira saran atau mungkin masukan atau mungkin kepada masyarakat seperti apa? lada hitamnya atau ratib? Ya lada hitam ini kan kita yang selalu berusaha untuk Menggaungkan ratibul hadad. Mencakup tentang ratibul hadad ya. Iya. Kita sebagai umat Islam, pertama kita harus cinta kepada ulama, habaib, itu harus. Yang kedua, produk dia apa sih produk habaib? Di antaranya ratibul hadad. Tadi yang saya berulang lagi saya bilang, baca. Niatin hajat kita apa segala, minta sama Allah. Wasilahnya tadi ratibul hadad. Jalannya itu kali kan ya? Makanya kenapa kita pakai via handphone, karena kita juga ngelihat ukur kita dari kalangan awam. Nggak semua orang Islam bisa baca Quran. Betul. Dan alhamdulillah terbukti SOP kita hanya cukup gaungin ratib di handphone aja, tetap dapat fadulahnya itu, hasilnya tetap ada. Terbukti bisa ngatasin COVID. Itu yang utama. Itu kan ngotot ngukur baju pakai ukuran badan lo, nggak nyampe. Di kitab dibilangin man laziman ratib, siapa yang laziman baca ratib? Lu paksa orang buat baca, ya nggak semua orang bisa baca Quran. Islam tuh fleksibel, buat lo yang baca bisa baca, lo baca. Yang nggak mau baca Quran cukup gaungin, cuma non-stop. Kan terbukti nih. Kita bikin video gini, bukannya bikin sosok aksi, sosok viral, buat bukti pengalaman nih lo. Seorang ketua ormas Betawi aja nggak malu, nggak gengsi ngakuin ada andil lo lada hitam buat ngatasin COVID.
Dan terbukti hingga saat ini nggak ada satu anggota Forkabi pun yang kena COVID. Kalau gitu ya kira karena pentolannya golongan relatif. Tapi beliau ngakuin tuh. Beliau kemana pergi, kemana aja nginep, di mana aja, nonstop secara relatif. Berarti beliau merasa terbentengi di cover. Nggak cuman beliau rupanya tuh, Imam Haddad jaga tuh semua anggotanya. Kebayang nggak kalau ini bisa lebih makro lagi, nasional, bahkan mendunia. Insya Allah bebas nggak COVID? Ya karena gini, di kampung saya ini, di lingkungan kita, Ratibul Haddad itu hampir setiap malam orang baca. Ya makanan sehari-hari dah Ya, di ya. majelis. Pertama kalau di musola hari Jumat pagi. Terus kalau di rumah ibu di musola di majelis saya setiap hari Selasa pagi. Kalau tadi yang Jumat subuh tuh. Nah kalau hari biasa hari Selasa siang. Pagi jam segini nih jam 10 jam jadi mulai baca Ratibul Haddad. Kalau di rumah saya yang waktu pertama itu full non-stop selama 2 minggu sebulan nggak putus kan sampean bilang korbanin aja handphone satu. Nah itu gue jalanin itu bahasanya dan saya jalanin itu Pak. Kenapa? Kalau bicara tentang remo kan dia kawan, tapi kalau udah bicara hati ini beda. Dan bukan remonya yang gue yakin tapi Ratibul Haddad nih. Tuh. Jadi bukan ke gue nih, sebat sombongnya bukan ke gue. Tapi ke menghadapnya bukan ke gue. Gue nih sales marketing. Gue jual produk nih. Yang gue jual sekarang ibarat sales nih, Ratib. Kalau gue nggak yakinin konsumen gimana pada mau beli produk gue? Gue ingetin lagi bukan sombong tapi bangga. Gue bangga sama Imam Haddad. Sampai kayak gue bangga sama Pitung. Pitung tuh jagoan Betawi. Apa gue salah? Gue sombong ya kagak dong. Betul. Jadi tolong analisanya jangan kebulak ya. Ini zaman sekarang kan otak nih kadang-kadang suka ya karena banyakan makan mie mecin jadi gitu kan. Ya. Kalau lo kayak bicara gue Betawi ini sampai ke Forkabi Betawi. Udah Medan, beda-beda lokat. Ya. Itu jangan disebutkan gitu sombong, bukan. Kalau gue sombong nggak bakal gobol nih SOP. Dia bukannya gue yang ngaminin doa-doa hajat lo, bukannya gue, langsung Imam Haddad. Allah ya. Nah, langsung Ratib. Ya, alhamdulillah kita pikir cukup sampai sini. Harapannya ke depan insya Allah buat semua konsumen dimanapun berada, dan insya Allah semua agama apapun, semua ras suku apapun, insya Allah minta bantuan kita. Siapa menyeru kami siap membantu dari 4 arah penjuru. Siapapun agamanya, insya Allah kalau yakin sama aja kita berobat ke dokter. Emang mesti yang berobat Islam dokter orang Islam doang? Semua agama boleh obatin, wajib obatin, tolongin lah. Betul. Ingetin COVID itu musuh kita bersama. COVID bukan musuh pemerintah, bukan musuh MUI, musuh kita semua bersama. Kalau kita back to basic tuh seperti kita zaman Belanda, zaman Jepang, kita lagi jajah negara. Nggak cuma negara kita, semua dunia lagi jajah sama COVID nih. Itu musuh kita bersama, anggap itu musuh kita. Ya bukan cuma musuh pemerintah, musuh DPR, musuh DPRD, musuh gubernur, wali kota, bupati, musuh Forkabi, semua kita. Kalau merasa mampu wajib lawan COVID, itu baru perwira, patriot sejati lo, baru Jahid. anak-anak bangsa lo. Ya. Betul. Nah, jadi alhamdulillah insyaallah ketemu video selanjutnya. Mari kita insyaallah semakin kompak ya. Kita satu alma mater, satu alumni Asy-Syafi'iyah dari Jatiwaringin. Ya, alumni Asy-Syafi'iyah. Insyaallah Allah takdirkan sukses, kita nggak bawa nama besar sendiri. Ya loh, Asy-Syafi'iyah. Pesantren Betawi, Kiai Betawi, Haji Dulu Syafi'i. Bangga gue jadi anak Syafi'iyah, ini Asy-Syafi'iyah. Insyaallah sekarang menjadi ketua DPD Forkabi, gua ketua Nadi Hitam. Dia humas. Calon wali kota Medan, insyaallah. Allah. Sampai jumpa yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.